Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam apresiasi. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Gunawan dengan NIM A1A1230046 akan mempresentasikan hasil kerja dari makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Pendapatan Nasional. Pertama-tama kita masuk di pendahuluan. Ada 2 poin. Yang pertama, konsep dasar pendapatan nasional. Yang kedua, manfaat pendapatan nasional. Saya akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator kunci dalam ekonomi yang menggambarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya setahun. Yang kedua, manfaat pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini memiliki berbagai manfaat yang signifikan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Beberapa manfaat antara lain. Yang pertama, indikator kesehatan ekonomi. Pendapatan nasional digunakan sebagai indikator untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan pendapatan nasional yang positif sering kali menunjukkan bahwa ekonomi sedang tumbuh dan masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan. Yang kedua ialah perencanaan kebijakan. Data pendapatan nasional membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat dengan memahami sektor-sektor berkontribusi pada pendapatan nasional. Yang ketiga ialah evaluasi dampak kebijakan. Pendapatan nasional menjadi dasar untuk mengevaluasi dampak kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan nasional dapat dianalisis efektivitasnya melalui perubahan dalam angka pendapatan nasional. Yang ketiga ialah perbandingan internasional. Pendapatan nasional memungkinkan perbandingan antar negara dalam hal daya saing dan kualitas hidup. Hal ini penting untuk memahami suatu negara dalam perekonomian global dan untuk merumuskan strategi pengembangan yang sesuai mendorong investasi. Selanjutnya kita masuk di slide yang ketiga, yaitu konsep dasar dan pengertian pendapatan nasional. Ada 2 poin. Yang pertama, pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, komponen-komponen pendapatan nasional. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita mulai dari pendapatan nasional. Secara umum, pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, dan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi. Yang kedua, pendapatan nasional terdiri dari komponen utama yang saling terkait. Yang pertama, pendapatan dari produksi. Ini mencakup nilai tambah yang dihasilkan oleh semua sektor, termaksud pertanian, industri, jasa, dan sektor-sektor lainnya. Kemudian, pendapatan dari tenaga kerja. Komponen ini mencakup semua bentuk kompensasi yang diterima oleh pekerja, termaksud gaji, upah, dan tunjangan. Pendapatan dari tenaga kerja sangat penting karena memberikan daya beli kepada masyarakat yang mendukung konsumsi domestik. Yang ketiga, pandangan dari modal. Ini mencakup keuntungan yang diperoleh dari investasi, bunga yang diterima dari simpanan, dan sewa yang dibayarkan untuk penggunaan aset. Pendapatan dari modal memainkan peranan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya kita masuk di slide yang keempat, yaitu hubungan antara konsep pendapatan nasional dengan perhitungan. Ada 3 poin. Yang pertama, pendekatan produksi. Yang kedua, pendekatan pengeluaran. Yang ketiga, pendekatan pendapatan. Saya akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, pendekatan produksi. Pendekatan produksi juga dikenal sebagai pendekatan nilai tambah, menghitung pendapatan nasional berdasarkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh semua sektor ekonomi. Dalam pendekatan ini, nilai tambah dari setiap sektor dijumlahkan untuk memperoleh pendapatan nasional. Yang kedua ialah pendapatan pengeluaran.
Pendapatan pengeluaran menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan total pengeluaran untuk barang dan jasa. Akhir dalam perekonomian, pendekatan ini mencakup beberapa komponen, yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto atau ekspor dikurangi impor. Yang ketiga, pendekatan pendapatan mengukur pendapatan nasional dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi dalam perekonomian. Ini mencakup upah tenaga kerja, sewa untuk tanah, bunga untuk modal, dan keuntungan untuk perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk di slide yang kelima. Manfaat dari pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Saya akan membahasnya. Manfaat dari pendekatan perhitungan pendapatan nasional yaitu yang pertama, wawasan sektor. Memberikan gambaran yang jelas tentang kontribusi masing-masing sektor terhadap ekonomi, membantu pemerintah dalam perencanaan kebijakan. Yang kedua, analisis pertumbuhan. Kemungkinan analisis tentang pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang dapat mendorong investasi dan pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, identifikasi masalah. Dapat membantu dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami penurunan produksi, sehingga tindakan korektif dapat diambil. Oke, selanjutnya kita masuk di slide yang keenam, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pendapatan nasional merupakan indikator penting yang mencerminkan kesehatan dan kinerja ekonomi suatu negara melalui 3 tindakan utama, yakni pendekatan produksi, ekonomi suatu negara, pengeluaran, dan pendapatan. Kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika ekonomi. Pendekatan produksi memberikan wawasan tentang kontribusi setiap sektor terhadap nilai tumbuh nasional. Kemungkinan analisis tentang sektor-sektor yang paling produktif dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Pendekatan pengeluaran di sisi lain menyoroti dinamika permintaan, agregat, dan bagaimana pengeluaran masyarakat, investasi, dan belanja pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara pendekatan pendapatan menggambarkan bagaimana pendapatan dihasilkan dan didistribusikan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Yang penting untuk memahami ketimpangan yang ada. Yang kedua, saran. Untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan pendapatan nasional dalam perumusan kebijakan, beberapa saran dapat mendalam dapat dipertimbangkan. Yang pertama, integrasi data. Pemerintah dalam lembaga terkait sebaiknya mengintegrasikan data dari ketiga pendekatan untuk mendapatkan analisis yang lebih holistik. Misalnya, menggabungkan data produksi dengan data pengeluaran dapat membantu memahami bagaimana perubahan dalam satu sektor dapat mempengaruhi sektor lainnya. Yang kedua, pengawasan sektor. Pengawasan sektor ini perlu dilakukan. Pemantauan yang lebih ketat terhadap sektor-sektor menunjukkan pertumbuhan pesat, seperti teknologi informasi dan industri kreatif. Pemerintah dapat menciptakan intensif bagi sektor-sektor ini untuk berinvestasi dalam inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, pertumbuhan yang dihasilkan akan lebih berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga ialah kebijakan fiskal. Dalam rangka mengurangi ketimpangan pendapatan, pemerintah perlu merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih progresif. Hal ini mencakup peningkatan pajak bagi individu dan perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi, serta memberikan insentif bagi usaha kecil. Ya, sekian dari saya.